Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai social impact worksheet dari tugas next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jasmine dengan NRPF 04, kemudian ada saya NRPF 07, ada Yusril NRPF 09, Firnanda 102, dan berikut adalah worksheet yang pertama yaitu mengenai impact monitoring goals and target audience. Jadi yang pertama ada unit. Di sini beberapa informasi yang kami perlukan adalah data kekerasan seksual pada anak usia 9 sampai 12 tahun, kemudian data produsen mainan anak seperti buku, flashcard, dan sebagainya, kemudian data lembaga atau taman bermain anak-anak, kemudian tingkat pemahaman orang tua tentang pendidikan seksual pada anak usia 9 sampai 12 tahun, dan terakhir adalah materi perlindungan diri terhadap kekerasan seksual pada anak. Kemudian pada kolom kedua adalah which partner are could be interested in your effect. Jadi beberapa partner yang akan kami gayat pada produk ini adalah yang pertama sekolah rakyat yang ini berlokasi di Provinsi Tegal, kemudian mahasiswa atau mahasiswi desain dan fakultas kedokteran. Di sini mereka berperan sebagai yang mendesain dan juga memberikan materi apa saja yang bisa kami masukkan ke dalam produk. Yang ketiga, produsen mainan, dan yang keempat adalah lembaga perlindungan anak baik dari pemerintah maupun swasta. Yang ketiga adalah what impact will be the most relevant for this partner. Jadi dari kerjasama dengan partner kami, mereka akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama, pemahaman pendidikan seksual kepada anak, pemahaman pendidikan seksual anak kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan taraf ekonomi, yaitu untuk produksi dari mainan. Yang ketiga adalah penurunan angka kekerasan seksual kepada anak sebesar 25%, khususnya ada di Surabaya. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini kami akan menganalisis impact areas untuk ide bisnis kami, yakni dari social dimension sendiri. Untuk peringkat pertama ada memperdayakan lembaga atau komunitas anak-anak. Untuk ranking kedua ada penguatan pengetahuan perlindungan sejak dini kepada anak-anak dan orang tua. Dan pada ranking ketiga ada penguatan edukasi pendidikan seks kepada anak-anak dan orang tua. Untuk environmental dimension, terdapat di sini ada dalam ranking pertama ada membantu dalam mengedukasi seputar kesehatan reproduksi dan kesehatan tubuh. Yang kedua, memperkirakan jumlah produk dan waste yang dihasilkan dalam proses produksi, jadi akan menjadi sustainable untuk membantu environment. Dan untuk peringkat ketiga terdapat proses produksi kartu permainan dengan tujuan sustainability. Untuk yang selanjutnya ada economic dimension. Di sini ranking pertama ada pencapaian tujuan pemasaran dan penjualan yang sukses serta dengan konsiderasi people and planet. Dan yang kedua ada pertumbuhan bisnis yang melibatkan stabilitas finansial kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis. Dan pada ranking ketiga ada membuka target market baru untuk membangun pemangku bisnis yang ingin terlibat dalam bidang sesuai dengan konsep dari ide bisnis kami untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu ada impact value change. Yang pertama yaitu ada input. Input yang kami butuhkan yaitu yang pertama ada dana, lalu waktu, sumber daya manusia, mitra, berupa anak, FK, DKV, dan produsen mainan itu sendiri. Lalu ada informasi terkait data kekerasan seksual pada anak usia 9 hingga 12 tahun, tingkat pemahaman orang tua tentang pendidikan seksual pada anak usia 9 sampai 12 tahun, serta materi perlindungan diri terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak usia 9 hingga 12 tahun. Nah, dari input tadi akan diperoleh output berupa penjualan permainan kartu tentang perlindungan diri dan edukasi seksual, serta pelatihan kepada orang tua terkait edukasi seksual dan perlindungan diri pada anak. Lalu untuk outcome-nya yaitu yang pertama ada pemahaman pendidikan seksual anak kepada masyarakat, lalu ada peningkatan taraf ekonomi untuk produsen mainan, serta penurunan tindak kekerasan seksual pada anak usia 9 hingga 12 tahun. Untuk impact-nya yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan edukasi seksual pada anak usia 9 hingga 12 tahun, serta
meningkatkan pengetahuan pada orang tua terkait edukasi seksual. Baik, untuk selanjutnya di sini ada worksheet impact monitoring. Untuk impact and performance areanya di sini ada social dimension. Lalu untuk indikatornya yang pertama ada memberikan edukasi pendidikan seks kepada anak-anak dan orang tua. Untuk unit of measure-nya di sini adalah jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan seksual kepada anak-anak. Untuk itu berupa kegiatan. Lalu untuk source of datanya itu ada list data jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan seks di Surabaya. Untuk target value baseline-nya ada 4 kali sosialisasi. Target value year 1-nya ada 8 kali sosialisasi. Dan untuk target value year X-nya di sini ada 32 kali sosialisasi. Lalu untuk yang kedua ada meningkatkan pengetahuan perlindungan diri sejak dini kepada anak-anak dan orang tua dalam 3 bulan. Untuk unit of measure-nya di sini ada jumlah mainan yang terjual yaitu dalam buah. Lalu untuk selanjutnya ada source of data. Di sini ada list data penjualan mainan yaitu untuk target value baseline-nya ada 10 buah. Lalu untuk selanjutnya 30 buah. Dan untuk value year X-nya ada di atas 50 buah. Lalu untuk yang ketiga ada memberdayakan lembaga atau komunitas anak-anak. Di sini unit of measure-nya ada jumlah lembaga atau komunitas anak-anak. Untuk source of datanya di sini ada list jumlah lembaga atau komunitas anak-anak dan survei. Untuk target value baseline-nya ada 1 komunitas. Untuk target value year 1-nya ada 2 komunitas. Lalu untuk target value year X-nya di sini ada 3 komunitas. Next. Oke, baik. Untuk worksheet impact monitor yang kedua yaitu ada environmental dimension yang dimana KPI atau indikatornya itu menjelaskan tentang pemikiran jumlah produk and waste yang berdasarkan dalam proses produksi. Untuk unit of measure-nya itu sendiri itu ada produk yang lolos quality, control atau gizi. Lalu soal datanya itu kita memberikan tentang kalkulasi produk tidak lolos. Jadi kalkulasi yang tidak lolos. Target value baseline-nya itu ada kurang lebih 7% dari produksi. Lalu target value 1 years 1 itu kurang lebih 6% dari produksi. Lalu target value yang 4 tahun itu kita berikan kurang lebih itu 5% dari produksi. Lalu yang kedua untuk KPI indikatornya sendiri itu membantu dalam mengedukasi seputar kesehatan reproduksi dan kesehatan tubuh. Untuk unit of measure-nya itu ada jumlah masyarakat yang terbaru atau terbantu atau orang-orang yang terbantu. Lalu source of datanya sendiri itu kita masukkan yaitu survei melalui feedback form yang dimana kita target value base-nya itu yang awalnya 15 orang, lalu target value yaitu 30 orang, lalu target value-nya itu kurang lebih 50 orang. Oke, lanjut yang ketiga yaitu proses produksi kartu permainan dengan tujuan sustainability yaitu kita untuk unit of measure-nya itu kita beri jumlah barang yang diproduksi lalu source of datanya itu jumlah produksinya kita itu target value base-nya itu ada 5 barang, lalu target value itu ada 15 barang, lalu target value itu ada 40 barang. Next, untuk ekonomi dimensinya sendiri itu pada indikatornya sendiri itu kita memberikan jumlah pebisnis yang terlibat dalam proses pembuatan produk mainan pendidikan seks dan perlindungan diri. Untuk unit of measure itu ada jumlah pebisnis, lalu source of datanya itu ada total pebisnis, lalu target value-nya itu yang awal kita itu berikan 1 pebisnis, lalu target selanjutnya value itu ada 2 bisnis, lalu target value year-nya ada 5 bisnis. Lalu yang kedua yaitu produk permainan kartu terjual. Jadi produk permainan kartu terjual dalam 3 bulan. Untuk unit of measure-nya itu ada produk yang terjual berapa buah, lalu source of datanya itu kita list data penjualan yang kita jual. Lalu target value yang awalnya itu 10 buah, lalu yang target value yang kedua itu ada 30 buah, lalu yang target value-nya ada 50 buah. Next. Mungkin itu adalah presentasi worksheet dari kelompok 5. Mungkin apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.